Pemirsa, mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam Damiri, tengah mencari keadilan dengan mengajukan banding atas vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Adam Damiri menemukan banyak kejanggalan dalam putusan hakim dan berharap bandingnya diterima dan keadilan berpihak kepadanya. Lalu apa saja fakta-fakta hukum yang dapat membebaskan Adam Damiri dari jeratan hukuman 20 tahun penjara? Saya akan membahasnya bersama dua narasumber yang telah hadir di studio JAK TV pada petang hari ini, yaitu ada Ibu Yenti Garnasi selaku pakar TPPU Trisakti. Selamat petang, selamat datang di JAK TV, Ibu Yenti. Selamat petang. Ya. Terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Julius Irwansyah selaku kuasa hukum dari Bapak Adam Damiri. Selamat datang Pak Julius dan selamat petang. Terima kasih, selamat petang. Baik. Ya, sesuai dengan dialog tentang perbincangan kita hari ini, yaitu mencari keadilan dari hukum putusan yang diberikan kepada Bapak Adam Damiri. Saya ke Bapak Julius terlebih dahulu. Pak Julius, tadi kita lihat bahwa dari pihak keluarga ada Ibu Linda yang mengatakan bahwa keberatan dengan putusan yang dikeluarkan hakim. Sebenarnya bisa dijelaskan sebenarnya apa fakta-fakta yang didapatkan yang sudah diberikan kepada hakim yang perlu sebenarnya ditinjau ulang untuk dipertimbangkan? Ya, kalau melihat dari fakta-fakta yang ada, kita bicara dulu putusan Pak Adam Damiri ya, di mana tuntutan jaksa penuntut umum hanya 10 tahun terhadap Adam Damiri, tapi majelis hakim memutus 2 kali lipat menjadi 20 tahun dengan uang denda 750 juta dan uang pengganti 17,9 miliar. Dari putusan tersebut yang dinyatakan oleh majelis hakim dalam putusannya tanggal 4 Januari, kami sempat mendengar bahwa banyak sekali fakta persidangan dalam hal ini yang tidak diakomodir gitu, dikesampingkan oleh majelis, sehingga majelis memberikan putusan yang berbeda kami anggap dengan fakta persidangan yang ada, ya khususnya terkait kalau kita bicara tindak pidana korupsi, utamanya adalah perbuatan melawan hukum dengan kerugian negaranya sendiri. Dalam hal ini, dalam persidangan, metode dalam menentukan kerugian negara itu sudah di-challenge, baik oleh kami selaku kuasa hukum maupun dalam putusan, di mana dalam putusan sendiri itu tidak bulat putusan. Di mana dalam putusan sendiri terdapat dissenting oleh salah satu majelis hakim yang menyatakan metode penghitungan kerugian negara itu tidak salah dalam melakukan metode penghitungan kerugian negara. Itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa periode Pak Adam Damiri ini kan dia mulai dari tahun 2009 sampai 2016 karena ini rentan waktunya ada 2 direksi di sini. Pak Adam dari 2009 sampai 2016 yaitu bulan April 2009 berakhir di Maret 2016 dilanjutkan oleh direksi yang lain. Sedangkan rentan waktu pemeriksaan yang ditembus tindak pidananya sendiri itu dari 2012 sampai 2019. Gitu. Nah, dalam kurun waktu itu selama Pak Adam memerintah dari 2009 sampai 2016 itu dilakukan audit rutin. Terhadap Asabri sendiri di masa kepemimpinan Pak Adam, di mana hasil auditnya selalu auditnya juga dilakukan oleh auditor yang merupakan perpanjangan tangan dari BPK ya. Dalam hal ini mereka kantor akuntan publik KAP yang terdaftar di BPK dan menjadi rekanan BPK. Dan hasilnya selalu WTP, wajar tanpa pengecualian, dan hasilnya bahwa di masa kepemimpinan Pak Adam itu selalu Asabri itu mendapatkan keuntungan ratusan miliar, gitu loh. Dari dasar ini terusnya terjadi ada pemeriksaan, ada rentang waktu penyidikan, terusnya hasil audit BPK yang berdua agak bertolak belakang dengan hasil audit yang biasa. Memang audit investigatif, tapi kan tentu harusnya tidak terjadi hal yang bertolak belakang di situ. Nah, itulah yang kami lihat bahwa ini kok jadi quote-unquote agak sesuatu yang unik gitu ya. Baik, saya bergeser ke Ibu Yenti. Ibu Yenti tadi dari penjelasan Pak Julius menyatakan bahwa ada ditemukan beberapa fakta persidangan di sana. Apakah ini bisa dikatakan suatu kekeliruan dari putusan yang akhirnya dikeluarkan oleh majelis? Iya, terima kasih. Kalau menurut
pengacara ya begitu ya. Ada kekeliruan ya nggak apa-apa, silahkan saja lakukan banding kan gitu itu memang seperti itu ya. Maka kan kita punya tahapan-tahapan kan, putusan PN, PT atau nanti MA pun 2 ya, ada kasasi kalau nanti ada hal-hal yang baru atau ada kesalahan putusan saling bertolak bertentangan itu kan bisa melakukan PK ya. Jadi ya silahkan saja gitu kan. Jadi kalau saya melihat tuh, cuman saya agak heran juga ya karena banyak kasus saya juga nggak mencatat semua kasus kan. Kok barusan disampaikan katanya 4 Januari ya, 4 Januari. Nah kok sekarang baru mau bicara banding gitu kan, agak aneh juga karena dari KUHP kan jelas dikatakan bahwa dalam hal kan ini pihak walaupun ini negara dan negara dan terpidana ya Pak ya, terpidana di PN itu kan pada waktu diputuskan kan boleh menyatakan banding, tapi pernyataan itu kan harus 7 hari. Kalau 7 hari tidak betulnya ya, 7 hari itu sudah ada dipastikan bahwa dia banding. Kalau dia tidak banding 7 hari berarti dia menerima kan gitu. Harusnya seperti itu. Nah, kok sekarang sudah bulan Maret akhir ya? Maret akhir. Belum banding kelihatannya ya, saya nggak tahu. Tapi kelihatannya kok belum banding. Dalam kalau kata lain ini terlalu lama ya, sudah telat gitu ya Bu? Oh iya, kan nggak sesuai dengan apa ya azasnya ya pengadilan itu, apalagi korupsi ya. Korupsi itu kita masih mempunyai satu political will, politik hukum kita adalah perkara-perkara korupsi didahulukan daripada perkara-perkara lain. Dan asas umumnya adalah semua pengadilan itu cepat, murah dan sederhana. Ya kan ini apa yang menjadi ganjalan sehingga sampai saat ini, tapi nggak tahu saya, sampai saat ini sudah banding apa belum? Atau sudah dinyatakan apa belum? Aneh gitu kan. Masa kenapa kok tidak segera gitu? Ini jadi posisinya saya juga nggak tahu posisinya bagaimana sekarang dari mulai 4 Januari sampai dengan Maret ini, apakah posisinya memang tidak menyatakan banding? Kalau menyatakan bagaimana? Harusnya kan di follow upin dengan memberikan memori bandingnya segera. Harusnya kan seperti itu supaya ada kepastian hukum bagi semuanya, bagi negara juga, bagi Asabri maupun bagi Pak Adam Damirinya kali ini di kasus ini, karena ini kan juga bersama-sama Pak ya. Ini rentan waktu yang cukup lama. Ini seperti apa tanggapannya Pak Julius? Bahwa selesai sidang tanggal 4 Januari kita langsung dalam kurun waktu 7 hari memberi pernyataan banding. Jadi kami sudah menyatakan banding. Akan tetapi juga ini yang selalu saya diskusikan dengan beberapa orang, ini kita menjadi mendapat hukuman 2 kali. Kenapa? Karena kami belum dapat melakukan upaya hukum membuat memori banding. Karena sampai saat ini pengadilan belum mengeluarkan putusan. Salinan putusan itu belum kami terima, sehingga kami belum bisa membaca dengan jelas lengkap sehingga kami bisa mengkonstruksikannya dalam memori banding. Apalagi dalam peristiwa hukum ini ada 2, ada jaksa banding dan kami banding. Tentu ada peristiwa di mana kami juga banding, mereka juga banding. Kami juga harus membuat kontra memori banding atas banding mereka. Jadi kami juga menghimbau saat ini agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera menerbitkan petikan putusan. Jangan sampai klien kami juga menunggu dengan ketidakpastian, di mana hal ini kan menyebabkan dia dihukum 2 kali, menunggu ketidakpastian, melakukan upaya hukum terhadap dirinya sendiri juga tertahan. Maaf, baik, ini menarik ya. Jaksa banding. Karena rentan waktu yang cukup lama belum dikeluarkan putusan. Jaksa tidak banding. Nggak mungkin jaksanya banding, nggak mungkin. Tidak mungkin. Oke, baik Pak Julius, Ibu Yanti, kita lanjutkan lagi nanti. Kita jeda beri terlebih dahulu. Tetaplah pemirsa bersama kami di Newsroom.